Halo teman-teman semua, selamat datang di sesi pembelajaran kita. Saya Medi Fauzi Ridwan, dosen program studi bisnis digital di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saat ini, digitalisasi telah mengubah cara kita berbisnis dan berinteraksi. Kita tidak lagi hanya melihat produk, tetapi juga merasakan sebuah pengalaman. Dalam video ini, kita akan membahas 6 poin utama. 1. Pengertian dan perkembangan strategi pemasaran digital 2. Komponen utama strategi pemasaran digital 3, saluran dan alat pemasaran digital 4, penyusunan strategi pemasaran digital yang efektif 5, implementasi strategi dan optimasi 6, tantangan dan tren masa depan pemasaran digital. Siap untuk menyelam? Yuk, kita mulai. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya mengapa sebuah produk bisa begitu viral di media sosial, sementara produk lain yang tidak kalah bagus justru sepi peminat? Atau, mengapa iklan yang sama bisa muncul berulang kali di smartphone Anda? Jawabannya adalah strategi pemasaran digital. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana merancang sebuah strategi yang bukan hanya menarik, tapi juga terstruktur dan terukur. Pertama, mari kita definisikan apa yang kita maksud dengan pemasaran digital. Ini adalah upaya merancang, melaksanakan, dan mengoptimalkan aktivitas pemasaran menggunakan media digital. Tujuannya adalah untuk menjangkau, memengaruhi, dan mempertahankan pelanggan. Perbedaan utamanya dari pemasaran tradisional adalah pemasaran digital bersifat real-time, interaktif, dan berbasis data. Ini memudahkan merek untuk menyesuaikan pesan mereka dengan perilaku konsumen. Lalu, mengapa strategi sangat penting? Strategi pemasaran digital yang baik berfungsi sebagai peta jalan untuk seluruh kampanye Anda. Strategi membantu Anda untuk 1. Menentukan target pasar dan tujuan kampanye. 2. Memilih saluran digital yang paling sesuai. 3. Menyusun pesan yang selaras dengan identitas merek. 4. Mengukur keberhasilan kampanye secara terstruktur. Transformasi digital. 1. Perkembangan digitalisasi memaksa brand untuk lebih adaptif. Konsumen saat ini tidak hanya ingin melihat produk, tetapi juga merasakan pengalaman, experience. 2. Perkembangan AI, Artificial Intelligence, hadir untuk membantu memproses data besar dan memberikan rekomendasi otomatis. Contohnya, HubSpot AI, menyarankan waktu posting optimal, otomatisasi email, rekomendasi topik konten. Salesforce, Einstein, memprediksi peluang konversi dan menyarankan segmentasi audiens. Strategi yang baik dimulai dari pemahaman mendalam tentang audiens kita. Ada 3 komponen penting yang harus kita kuasai. 1. Segmentasi. Ini melibatkan pembagian pasar Anda menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan demografi, lokasi, gaya hidup, atau kebiasaan belanja. 2. Persona. Pikirkan persona sebagai representasi semi-fiktif dari pelanggan ideal Anda. Dengan membuat persona, Anda tidak hanya melihat data, tetapi juga melihat audiens Anda sebagai individu dengan latar belakang, kebutuhan, dan preferensi tertentu. 3. Customer Journey. Ini menguraikan jalur yang ditempuh pelanggan, dari pertama kali mengenal merek Anda hingga menjadi pendukung yang loyal. Perjalanan ini mencakup 5 tahapan. Sekarang, kita bahas saluran dan alat-alat untuk melaksanakan pemasaran digital. 1. Website and SEO. Situs web Anda adalah pusat identitas daring merek Anda. SEO, atau Search Engine Optimization, adalah serangkaian teknik untuk meningkatkan peringkat situs web Anda di hasil pencarian mesin pencari 2S. 2. Social Media Marketing. Ini menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, Twitter, dan LinkedIn untuk membangun hubungan dan berinteraksi langsung dengan konsumen. 3. Paid Ads. Ini adalah promosi berbayar di platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas atau sangat spesifik sesuai target pasar, seperti dengan Google Ads atau Meta Ads Manager. Di sini, AI punya peran penting. 4. Email marketing. Cara yang ampuh untuk mempromosikan merek Anda melalui kampanye email. Dengan alat seperti HubSpot atau MailChimp, prosesnya dapat diotomatisasi menggunakan AI untuk pengiriman di waktu optimal, subjek email personalisasi, dan rekomendasi konten. 5. Content marketing and influencer marketing. Content marketing adalah tentang menciptakan konten yang bermanfaat, seperti artikel atau video, untuk edukasi audiens. Influencer marketing adalah ketika Anda berkolaborasi dengan influencer untuk promosi merek Anda. Bagaimana menyusun strategi pemasaran digital yang efektif? 1. Menentukan tujuan Anda, objektif. Langkah awal dalam strategi pemasaran digital adalah menetapkan tujuan SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, yang menjadi panduan agar setiap aktivitas tetap fokus, terukur, dan selaras dengan tujuan bisnis. 2. Memilih saluran dan format konten. Pemilihan saluran dan format konten harus disesuaikan dengan persona konsumen dan tahapan customer journey, agar pesan tepat sasaran, sesuai karakter,
kebiasaan, dan proses konsumen dari mengenal hingga loyal pada brand. 3. Merancang konten dan CTA, call to action. Perancangan konten harus memperhatikan relevansi dan nilai tambah bagi audiens, didukung visual dan copywriting yang jelas serta menarik, menjaga konsistensi branding dalam hal warna, gaya bahasa, dan komunikasi di semua kanal. 4. I. Untuk perencanaan kampanye. Pemilihan saluran dan format konten harus disesuaikan dengan persona konsumen dan tahapan customer journey, agar pesan tepat sasaran, sesuai karakter, kebiasaan, dan proses konsumen, dari mengenal hingga loyal pada brand. Bagaimana pelaksanaan kampanye digital? 1. Pembuatan konten 2, penjadwalan publikasi 3, pengaturan iklan berbayar 4, monitoring and interaksi dengan audiens. Bagaimana kita tahu jika strategi kita berhasil? Kita mengukur indikator kinerja utama. Beberapa yang penting adalah 1. Click-through rate, CTR, persentase pengguna yang mengklik iklan Anda setelah melihatnya. CTR yang tinggi berarti iklan Anda menarik. 2. Cost per click, CPC, biaya rata-rata per klik dari iklan berbayar. CPC yang rendah menunjukkan efisiensi anggaran yang baik. 3. Return on ad spend, ROAS, rasio antara pendapatan dari iklan dan total biaya iklan. ROAS yang tinggi menandakan iklan memberikan hasil yang menguntungkan. 4. Engagement rate, ini mengukur interaksi audiens seperti likes, komentar, dan shares pada konten Anda. 5. Conversion rate, persentase orang yang melakukan tindakan yang diharapkan, seperti melakukan pembelian atau mengisi formulir. Bagaimana optimasi berbasis data NI? 1. Analisis data secara mendalam. Perusahaan dapat memanfaatkan data analytics untuk mengevaluasi berbagai variabel kampanye, seperti jenis konten yang paling banyak diminati, waktu publikasi dengan engagement tertinggi, serta saluran distribusi yang memberikan hasil terbaik. Dari temuan ini, perusahaan dapat mengarahkan sumber daya ke aktivitas yang terbukti paling efektif. Contoh, tool berbasis AI untuk marketing analytics, Windsor.ai 2. Prediksi dan personalisasi teknologi AI seperti Salesforce Einstein dapat memprediksi perilaku konsumen dengan menganalisis pola data historis, sehingga membantu menentukan segmen audiens yang paling potensial untuk dikonversi. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mempersonalisasi konten dan rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi masing-masing audiens. 3. Rekomendasi strategi and content platform berbasis AI seperti HubSpot AI dapat memberikan rekomendasi waktu posting optimal, jenis konten yang sedang tren, serta format konten yang memiliki peluang besar untuk viral. Rekomendasi ini membantu tim pemasaran mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, bukan hanya asumsi. 4. Pengujian AB otomatis AI dapat memfasilitasi pengujian berbagai variasi iklan atau konten, AB testing, secara otomatis dan real-time. Dari hasil pengujian ini, sistem dapat memilih varian dengan performa terbaik untuk ditampilkan lebih luas. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tantangan and trend, masa depan pemasaran digital, tantangan di era digital sebagai berikut. 1. Perubahan algoritma 2, persaingan konten yang semakin ketat 3, tren konsumen yang cepat berubah 4, perlindungan data konsumen, peluang masa depan 1, peningkatan pemanfaatan AI dalam marketing 2, implementasi AR dan VR untuk pengalaman interaktif 3, penggunaan chatbot 4, strategi omnichannel. Now, kita menguji pemahaman kalian melalui kuis singkat. Siapkan diri kalian. Teman-teman mahasiswa, silakan link kuis interaktif di bawah ini ya. Luar biasa. Selamat bagi teman-teman yang berhasil menjawab semua pertanyaan. Pemasaran digital bukan hanya tentang membuat iklan, tapi tentang membangun koneksi yang kuat dan terukur dengan audiens Anda. Pahami audiens, susun strategi, pilih alat yang tepat, dan ukur terus hasilnya. Saya harap pelajaran ini memberikan pemahaman yang jelas bagi teman-teman semua. Jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.